sama asistensi berarti semuanya harus tahu ya. Yang perlu kalian siapkan adalah nanti sesuai dengan advice dokter atau resep dari dokternya apa. Misalnya pemberian cairannya Ringar Laktat 20 tetes per menit ya, atau Ringar Laktat 1000 cc per 16 jam. Itu kita hitung sendiri, itu ada rumus untuk menghitung tetesan infusnya. Terus nanti mengatur tetesan infus juga ya. Alat yang diperlukan tentunya tadi sesuai dengan instruksi ya. Bukan instruksi, advice ya. Jadi infus itu, pemasangan infus itu kolaborasi ya. Kolaborasi, dokter memberikan advice-nya, kemudian perawat yang melakukan tindakan pemasangan ya. Ini misalnya cairannya dengan laktat. Kemudian alat yang dibutuhkan ada aboket sesuai dengan ukuran ya. Tadi ukurannya itu bervariasi ya. Nah, bentar, matiin dulu ya. Ukurannya ya. Kalau misalnya sekiranya kecil, normalnya untuk dewasa itu nomor 20, 22 ya. Laki-laki biasanya pakainya 18. Nah, ini bisa pakai nomor 20, 22 ya. 20 ya. Ada yang pink, ada juga yang agak merah gitu ya. Terus nomor 18 ini ya, panjang banget ya. Ya. Terus ada yang nomor 22. Nomor 24 ini yang paling kecil. Nomor 26 ya, buat bayi ya. 26 ini buat bayi, ini buat anak-anak biasanya ya. Ini deh, sini. Ini buat bayi ya, buat anak-anak kecil ya tuh. Buat anak-anak ini nomor 22 ya. Ini buat dewasa. Ini nomor 20. Ini nomor 16, 18. Ada satu lagi nomor 16. Gede, panjang ya. Ini segini ya, mentok sama ini. Nah, jadi untuk warnanya ini bervariasi. Ada yang berbeda ya. Ada yang, tapi nomor 24 sama kan kuning ya. Ada juga yang warnanya ungu, ada yang warnanya agak hitam, ada yang merah ya, ada yang hijau muda. Itu tergantung dari pabriknya ya. Kalau ini yang merahnya aboket ya. Jadi Neng ambil aboketnya nomor 24 misalnya ya. Ambil nomor 26, jangan sampai salah-salah. Jangan melihat warna, tapi lihat nomor. Ya, paham? Ya, kita sekarang kita pakainya yang kecil aja biar nggak terlalu sakit gitu ya. Pakai nomor 24. Jadi itu aboketnya. Terus infusnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kemarin ada apa? Ada 2 jenis, ada makro dan mikro ya. Ini yang makro adult, yang dewasa ya. 20, faktor tetesannya 20 tetes. Kalau yang mikro itu 60 tetes. Terus kita siapkan apalagi tonic padnya tidak terbawa di sini juga nggak punya ya. Kita pakai gantikan pakai selang juga bisa, pakai handscoon juga bisa. Yang penting dia bisa untuk membendung ya. Gunting, terus plaster, pakai alkohol swab, terus plaster ya buat nanti. Terus ada handscoon steril ya terusnya. Terus bengkok atau diabetes, cairan yang dibutuhkan ya. Perlak dan alas. Perlaknya Neng ambil dulu. Perlak sama alasnya. Tapi dia darahnya di mana ya? Tuh, kalau gitu kita siapkan dulu plaster. Jadi sebelum itu harus pinter dulu plasternya ya. Boleh. Duduk tadi.
Sebelum tindakan, nah, biasa kita harus lakukan pom-pomkan dulu ya. Pasien menjelaskan tindakan yang akan dilakukannya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dika. Hari ini saya berdinas ya, dari jam 7 sampai jam 2. Untuk hari ini Ibu akan melakukan pemasangan infus ya Bu. Dari dokter akan diberikan cairannya, cairan renal laktat ya. Kemudian nanti akan disuntikan juga beberapa obat ya. Nah, sekarang mau dilakukan pemasangan Ibu. Boleh kita mulai? Ya, ini mau dipasang di tangan sebelah mana? Tangan atas kiri. Kita lihat dulu ya. Nanti kita cari akses yang paling bagus ya, yang paling kita yakin di situ bisa masuk dan besar gitu ya, kelihatan. Tapi kan nggak semua pasien itu kelihatan ya ukurannya. Sebelumnya kita siapkan dulu cairan, kemudian disambungkan dengan infusannya nih, itunya standar infusnya. Bawa ke sini. Itu ini baru ya, kalau baru nanti kita bisa sambungin aja ya dengan pasien biar basah. Nah, kalau mau ini itu nggak perlu pakai handphone ya. Mau apa ya, mau nyiapin ini ya pakai handphone dulu. Ini tidak boleh dipegang ya. Mau pakai handphone juga. Ica. Jangan lupa dikunci dulu, di off kan dulu. Ini sampai ke bawah. Ini Pak, keluarin dulu deh. Ambil lagi. Simpan. Ya. Nih, sudah tertusuk dibalikan. Jangan dulu langsung dialirkan, tapi dipencet dulu, diisi dulu. Ya, sampai terisi. Nah, kita nyalakan. Kemudian ini kan ada setelahnya harus diisi dulu air ya sebelum disambungkan. Ini boleh dibuka, boleh nggak usah dibuka juga nggak apa-apa. Kita dialirkan ya sampai ada titik air keluar. Kemudian cek ada gelembung apa enggak ya. Pastikan sudah tidak ada gelembung, berarti sudah siap untuk digunakan. Jadi jangan dilepas dari ininya, karena ujung ini kan di sini ya, dari sebelah sana. Kita posisikan, pindah ke sebelah sini. Ada yang mau dokumentasi ini ya? Minta tolong Bapak. Ya. Kamu langsung sok sebelah sana. Sok foto atuh ku saha? Cek mang. Jadi ya. Abi, Buka kamera. Ngebuka bengkok gimana? sama yang video call di telepon itu. Atau kesini. Oh, itu datang. Kok dia telat ya? Kenapa? Ya. Duduk di sana dari dulu. Sebelumnya gini ya. Dibuka dilipat. Jadi pas pakai itu dia udah tinggal ini nih enaknya tuh dulu, nanti pas buka tinggal disimpan terus di gitu. Silahkan Ibu tangannya ya. Nah, posisi yang bagus ya. Kalau misalnya kalian sulit ya, bisa dikasih metalan dulu aduk ya, yang dulu bisa atau kita cair biar memudahkan ya. Jadi kelihatan penanya akses yang kira-kira mudah ya. Kalau di sini nggak bagus, kita cari lagi yang lain. Di daerah sini juga ada ya. Sini di sana ya. Nah
Nah ini maaf ya, karena torniketnya tidak ada di sini, kita bisa pakai apapun ya yang bisa untuk tujuannya adalah membendung. Kalau di UGD juga di rumah sakit torniketnya banyak pada dipakai semua. Oke, kan school aja buat ngebendung ya. Di kepel ibu ya, bukan. Nah, kan bagus ya. Nah, terlihat. Yuk, kita dekatkan alat ya. Nah, kalau asisten ya, kalau asisten itu nanti berdua. Nanti sesi belajar asistennya nanti pas kalian melakukannya. Tapi coba asisten itu nanti dia membantu untuk memasangkan ini. Ya, Dede, nggak boleh di sana tunggu. Bantu untuk masang ini ya. Nih, masang ini nanti ke aboket ya. Nanti aja ya. Sekarang kalian lihat dulu SOP ini. Kita dekatkan bengkok, siapkan juga plester. Nanti untuk ininya ya, buat ini seperti tempelin kulit nih. Nanti yang asistensi itu dia tugasnya memegang, biasanya bantuin megang, terus nanti bantuin masangin plester, fiksasi ya. Nanti lihat cara masang, tapi saya sendiri dulu sekarang, tapi nanti kalian harus bisa sama temennya kan gantian, ada yang asisten ada yang ininya ya. Nah udah gitu kita swab dulu, desinfeksi area yang akan disensi ya, atau yang diakses sebelah sini ya. Bisa gosok-gosok, gosok-gosok, bisa juga sirkuler ya. Sudah terlihat. Kalau dipakein alkohol tuh biasanya semakin jelas kelihatan ya. Nah sudah kayak gitu, lihat ya. Jangan, ibu agak sakit sedikit ya, terus nanti kalau ditusukin jangan kaget, jangan digerakin gitu ya. Nah, supaya dia langsung masuk ya. Posisinya sekitar 15 derajat ya. Nah cari yang lurus ya, lurus. Baca di sini, Bu. Ya boleh, di sini, dari sini Di cuma burung ya. Bu dari ujung sini juga boleh ya. Baik, maaf ya, tarik nafas dalam. Kita lihat ada darah di ujung. Coba kameranya dideketin. Ada darah ya. Nah kalau ada darah kayak gitu, berarti masuk kita ke lurusin. Masukin sedikit, tarik sedikit. Ada darahnya. Nah itu berarti dia masuk ya. Terus kita dorong masuk ke dalam. Nah banyak. Nah ini dia masuk mudah-mudahan ya. Terus langsung kita dulu aja ya. Kalau saya suka difiksasi dulu biar nggak kemana-mana. Ininya kita longgarkan aja dulu ya. Terus, nah asisten itu nanti dia ini masukin ini ya, ke menyambungkan ke bagian supaya darahnya nggak kemana-mana. Ya, ini dibendung dulu. Jadi sebelum itu dibendung dulu pakai jari ini ya, terus ditarik jarumnya ya. Nah keluarkan dulu darahnya sedikit, baru kita masukkan plak. Nah jangan ada udara atau ada celah di antara si darah dan juga cairan. Langsung kita teteskan. Tetes, kalau dia netes berarti dia udah masuk ke pembuluh darah ya. Terus yang perlu dilihat lagi sebelum difiksasi, observasi dulu pecah atau tidak. Kalau pecah itu nanti dia bengkak di sini, belendung. Jadi cairan tidak masuk ke pembuluh darahnya, tapi dia masuk ke daerah bawah kulit. Jadi besar. Rasanya juga nanti nyeri banget kalau dia nggak masuk. Kalau gini kan nggak begitu sakit ya, cuma nyeri. Terasa agak dingin ya. Ibu, kalau bengkaknya itu dari hitungan detik kah atau? Iya, nggak detik. Ya beberapa detik lah ya. Langsung gitu. Iya, ngeceknya gimana lagi? Nah ini kan di los itu dia full semua ya. Belum diatur ini ya, netes. Nah kalau netes itu biasanya nanti banyak di sini. Kalau dia misalnya pecah, dia nggak ke situ masuk, tapi dia ngumpul di sini si cairan ini dan akan membesar. Dipegang juga beda. Pasien ini juga kan kesakitan banget, sakit ya. Terus difiksasi. Nah
asisten kan tadi kerjanya apa? Menyiapkan alat juga, terus nanti fiksasi, udah dipasang nanti kalian yang fiksasi plek kayak gini, terus kita fiksasi lagi lanjut ya. Fiksasinya macam sih ya, banyak gayanya sih. Ada yang di ini mah yang tradisional dulu ya. Jadi ada yang together gitu ya, jadi yang transparan gitu ya. Nah ini nih fungsinya asisten buat apa? Ngebantuin nih ngangkat ini sedikit, tapi dia sayang udah kebiasa sendiri ya tuh. Nah kayak gini kan susah ya, coba liut sama plester. Terus maaf ya, nah di kupu-kupu. Kalau saya mah udah pakai hepapik ya di sana, jadi nggak lengket-lengket ke tangan gini. Atau kalau sendiri saya suka buka sebelah, jadi sebelahnya bisa buat enak ngeblasternya. Ini serapi mungkin ya. Terus sebelah sininya juga kita fiksasi. Ya, udah rapi begitu ya. Sambil diobservasi ya, ada pembengkakan atau tidak ya. Top mixernya tadi misalnya udah dilepas ya, alatnya udah. Gimana Bu, sakit nggak? Enggak. Salah ya. Kalau gitu kita atur tetesannya 20 tetes per menit. Hitungannya itu 20 tetes per menit. Berarti satu tetesnya berapa detik? 20 tetes per menit. Yang gampang dulu, 30 tetes per menit. 30 kali 40 2. 1 menit ada berapa detik? 60 detik ya. 60 detik. 1 menit ada 60 detik. Diminta tetesannya itu 1 menit itu ada 30 tetes. Berarti 2 detik 1 tetes. ya, betul. 2 detik 1 tetes. Ya, ngerti nggak yang lain? Dikali Dibagi. oh berarti 60 dibagi 3 60 dibagi 30 2 ya. Oh. 2 ya. 2 detik Berarti 2 detik 1 tetes itu 2 Detik. Gimana caranya? Kita lihat ke jam. Lihat ke jam, cocokin 2 detik. 2 detik itu gimana ya kira-kira? Tuh, oh ya jam tangan ya. Lupa. Coba Neng. Nih lihat ya. 1 2. Kita ikutin. Kira-kira. Tuh 2. Tuh 2. Tuh 2. 1 2. 1 2. Nah, kurang lebih gitu ya. 2 tetek ya, gitu. Kalau misalnya 60 tetes per menit, iya, ini 1 detik ya. Kalau 20 tetes per menit, apa tuh? 60 dibagi 2, 3 detik. 1 tetesnya 3 Detik. 1 2 3 1. 1 2 3 1. Kalau ini 1 2. 1 2. 1 2. Gitu aja, ngitungnya gampang. Paham? Iya. Ya, nah, jadi nanti pasien itu akan beda-beda cairan. Ada yang dikasih 30 tetes per menit, ada yang 40 tetes, ada yang 60 tetes, ada yang di los. Kalau di los itu nggak perlu dihitung, langsung aja nggak apa-apa ya, kamu dikasih cairan nggak masalah ya. Gak usah takut. Gitu, paham? Paham. 1 2. Nah, ya misalnya udah ya. Setelah itu alatnya dibereskan. Bereskan, Ibu udah selesai ya Ibu ya. Alatnya dibereskan dan
tempat ininya lumahnya. Ipe cicing atau Ipe? Ini Sekarang mau disuntik. Terus buang sampah ya. Nih, buang sampahnya ke kok bisa? salah balik. Ya, ini untuk yang non medis ya. Plastik di sini. Non medis. Yang limbah tajam itu masuk ke limbah ya. Medis. Oh panjang. Kemarin saya udah bikin limbah tajam ya. Din, Kita pakai hari ini. Din. Nasabahnya mana? Iya, Nah, gitu ya. Pas bereskan. Terus pasien juga tadi dirapihkan ya. Posisinya diselimutin lagi kalau mau ya. Terus tangannya juga di posisi nyaman. Ya, gitu. Terus selanjutnya infus. Biasanya asisten disuruh buat Tutupan infus atau ngelepasin infus ya. Lepasin infus gimana?